Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yaum, yaumus sabt, malam Ahad 16 Agustus 2025 bertepatan dengan malam ke-22 dari bulan Safar 1447 Hijriah. Maka pada kesempatan petang ini di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, malam Ahad ini kita jadikan sebagai acara ceramah Al-Mau'idhah, yang mana Al-Mau'idhah ini kita ambil dari para santri. Maka jika ada waktu yang lebih, kita tutupi dengan ceramah dari kita. Maka dipersilahkan kepada ikhwah dari para santri untuk berceramah. Tafadhalu, naik ke mimbar. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Maka Allah telah berfirman dan beristighfarlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena makna istighfar, apa arti istighfar? Al-istighfar huwa talabul maghfirah min Allah azza wa jalla. Istighfar itu adalah minta ampun kepada Allah 'anil dzunub wal ma'asi allati irtakabaha al-insan, dari dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Wa huwa 'amalun shalihun yutlabu min Allah azza wa jalla an yaghfira dzunuba wa yatajawaza 'anha. Dan dia amal yang soleh yang mana kita minta kepada Allah untuk mengampuni dosa kita dan melupakannya. Maka hukum istighfar, maka apa hukum istighfar? Hukum wajib, hukumnya adalah wajib. Wa dalilu kama qala Allah Ta'ala wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fasyahid qawluhu istaghfiru. Dan jahilnya Allah Ta'ala istaghfiru. Wa qala Ta'ala aidan fi kitabihi karim وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَالشَّاهِدُ قَوْلُهُ اسْتَغْفِرُوا. Dan Allah berfirman, dan wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kalian kepadanya. Dan syahidnya qauluhu istaghfiru. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihi karim fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ketahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan beristighfarlah engkau kepadanya. فمن هذه الآيات قوله استغفروا وقوله استغفر هنا فعل أمر، وفي علم الفقه فعل أمر يفيد الوجوب. Dan di ayat ini istaghfiru dan istaghfir adalah fi'il amr, dan di ilmu fiqh mengartikan bahwa fi'il amr itu adalah wajib. ومثال على أن فعل الأمر يفيد الوجوب كما قال الله تعالى في كتابه الكريم كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم كتب عليكم القصاص أي فرض عليكم القصاص. Dan contoh bahwa fi'il amr itu adalah wajib
seperti Allah berfirman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Dan Allah berfirman, diwajibkan bagi kalian untuk qisas. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fil yawm akthar min 70 marrah. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Wa dalilu kama akhrajahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah fil yawm wa atubu ilayhi akthar min 70 marrah. Dan dalilnya seperti hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah fi yawm akthar min 70 marrah wa qad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dan Allah telah mengampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. والدليل كما قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Dan dalilnya seperti Allah berfirman, sungguhnya kita memberi kepadamu kemenangan yang sangat nyata supaya Allah mengampuni dosamu yang telah lampau dan yang akan datang. والدليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dan dosanya telah diampuni yang telah lampau dan yang akan datang. Fama baluna wa nahnu lasna mahbusina 'anil khataya wa lasna muqarrabina ila Allah ka qurbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita yang tidak dekat kepada Allah seperti dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah terlepas dari dosa. Fayajibu 'alaina an nukthira at-taubah wa nastaghfirullah katsiran wa nusri' aidan fi at-taubah. Maka wajib bagi kita untuk beristighfar kepada Allah dan bercepat untuk bertaubat. Wa dalilu kama akhrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ini seperti dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi seperti dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Wa syahid qawluhu khairul khata'ina at-tawwabun. Dan syahidnya perkataannya sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Dan وهذا الحديث حسن من طريق علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس. Dan hadis ini hasan dari riwayat Ali bin Mas'adah dari Qatadah dari Anas. وقد حسنه الإمام الألباني والشيخ مقبل الوادعي والأستاذ سعيد البازنجي. والآن سندخل في فضائل الاستغفار. Maka sekarang kita akan masuk kepada keutamaan istighfar. Al-fadilatu al-ula annahu yamhu as-sayyi'at. Keutamaan yang pertama adalah menghapus dosa. والدليل كما قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Dan barang siapa yang melaksanakan dosa atau menzalimi dirinya kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Dan barang siapa yang melaksanakan dosa atau menzalimi dirinya kemudian mereka mengingat Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. والفضيلة الثانية dan keutamaan yang kedua wiqayatu min al-'adab fi dunya, sebab tidak mendapatkan adab di dunia. والدليل كما قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Maka tidak akan Allah mengadab mereka jika engkau wahai Muhammad ada di antara mereka, dan tidak akan Allah mengadab mereka jika mereka tetap beristighfar kepada Allah. والفضيلة الثالثة dan keutamaan yang ketiga sababu rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard, sebab mendapatkan banyak istri. والدليل كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. Dan dalilnya seperti Allah berfirman,
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Allah berfirman, maka aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun. Maka niscaya Dia akan menuruni untukmu hujan yang deras dan memberi untukmu banyak harta dan anak-anak, dan mengadakan untukmu surga-surga dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Wal fadilatu ar-rabi'ah, dan keutamaan yang keempat, sebab Rasul rahmatillah azza wa jalla. Keutamaan yang keempat, sebab mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla. Wal dalil qaulullah ta'ala, laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Hendaklah engkau beristighfar kepada Allah agar engkau mendapatkan rahmat Allah. Wal fadilatu al-khamisah, dan keutamaan yang kelima, sebab dukhuli al-jannah, sebab masuk surga. Wal dalil kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dan dari seperti Allah berfirman, berlomba-lomba engkau untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa aktafi bihadzal qadar wa as'alullah an yuwaffiqani wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruhu wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum untuk Hudzaifah dari Darmasraya. Dan sekarang insyaallah menunggu dari saudara kita Yusak dari Riau. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا يا عباد الله أن الصلاة هي عبادة عظيمة بعد الشهادتين. Ketahuilah wahai saudara-saudara bahwasanya salat itu adalah ibadah yang agung setelah syahadat, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Agama Islam itu dibangun dalam tiga rukun. Pertama adalah syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwasanya Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat. Dan salatu hiya ibadatun wa salatu hiya wajibatun lirijali fil masjid, dan salat itu adalah wajib bagi seorang laki-laki di masjid, sebagaimana disebutkan telah di Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamadtu an amura bis salati fatuqama thumma talaqa ma'a fi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uhriqa buyutahum bin nar. Aku telah berangan-angan untuk memerintahkan
untuk sholat, untuk mendirikan sholat. Kemudian aku keluar bersama seorang laki yang ada padanya kayu bakar. Kemudian aku pergi kepada suatu kaum yang tidak ikut dalam sholat berjamaah. Maka aku akan membakar rumah-rumah mereka. Wa ja'al salatu hiya imadun fid din. Dan sholat itu juga adalah tiang di dalam agama. Dan sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amril Islam wa amuduhu shalah. Kepala dari segala urusan itu adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Dan apabila seseorang tidak melaksanakan salat, maka dia telah kufur dan keluar dari Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah. Faman taraka faqad kafar. Dan diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembeda antara kita dan kaum kufar adalah meninggalkan sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Dan sholat juga dan Allah juga menjadikan awal pertama kali yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salatu. Bahwa sesungguhnya pertama kali yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Dan apabila sholatnya bagus, maka baguslah seluruh amalannya. Dan apabila amalannya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Dan di sana banyak keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang pertama adalah barang siapa yang pergi ke masjid untuk menunaikan sholat, maka setiap langkahnya itu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Ala adullukum ala ma yanfallahu bihi man tatahhara fi baitihi thumma madha ila buyutin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdahuma taqutu khati'ah wal akharu tarfa'u darajatan. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban Allah, maka di setiap langkahnya itu mendapatkan di setiap satu langkahnya itu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Dan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yanfallahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu' 'anil makarih wa kathratul khuta' ila al-masajid. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang membuat mengangkat derajat dan menghapuskan darinya dosa-dosa. Dan para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah, isbahul wudu' 'anil makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit. Isbahul wudu' 'anil makarih wa kathratul khuta' ila masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Dan keutamaan yang kedua adalah barang siapa yang mendapati takbir pertama bersama imam, maka terlepas dari dia dua perkara. Perkara dari kemunafikan dan perkara dari api neraka. Sebagaimana yang dalam hadis diriwayatkan oleh dua sahabat dari Anas bin Malik dan Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man adraka takbiratul ula ma'al imam,
kutiba lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang mendapati takbir pertama bersama imam, maka terlepas dari dia dua perkara, yaitu perkara dari kemunafikan dan perkara dari api neraka. Kemudian selama 40 hari. Man shalla lillahi arba'ina yawman kutiba lahu takbiratul ihram ma'al imam, takbiratul ula ma'al imam, kutiba lahu bara'atan. Barang siapa yang salat untuk Allah selama 40 hari, barang siapa yang salat untuk Allah selama 40 hari bersama imam, maka dia mendapatkan dua perkara, terlepas dari dia perkara kemunafikan dan dari api neraka. Dan kemudian salat berjamaah itu lebih baik dari salat sendirian. Sebagaimana yang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salatul fardhi salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian dibanding 27 derajat. Dan di sana ada keutamaan khusus pada salat-salat, yaitu yang pertama adalah salat subuh dan salat asar. Dan salat subuh dan salat asar, maka barang siapa yang menjaga salat subuh dan salat asar, maka dia masuk surga. Sebagaimana dalam hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat di kedua man shalla bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat di kedua salat ini, maka dia masuk surga. Dan salat asar juga dijadikan dan barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalan-amalannya habis. Sebagaimana yang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man taraka salatul asri habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalannya habis. Dan di sana banyak macam-macam salat sunnah. Yang pertama adalah salat duha. Dan keutamaan salat duha adalah salatnya orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana yang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salatul awwabin hina tumridul fisal. Salatnya orang-orang yang bertaubat ketika hina tumridul fisal, ketika anak unta mulai kepanasan. Kemudian di sana juga ada salat sunnah rawatib. Dan keutamaannya adalah barang siapa yang menjaga salat sunnah rawatib, maka Allah akan menjamin dia membangun rumah di surga. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana dalilnya? Anu Habibah. Bismillah. Masih ada waktu kepada masih banyak. Karena masih waktu banyak kepada Isya, maka tidak apa-apa kita tambah muhadarah dengan dari kami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din.
narrated from Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, whoever Allah wills to do good to, He makes him comprehend the religion. Maknanya, jika Allah menginginkan kepada seorang hambanya kebaikan, wala budda an ta'rifu huna i'rab khairan, maka khairan huna nakirah fi siyaqi man mada asy-syartiyah, fa nakirah fi siyaqi syart fi ilmil usul yufidu al-umum. Maka maknanya man yuridillah bihi khairan, whoever Allah will to do good to. The good here is general, good in the world and good in the hereafter. Maka kebaikan yang diinginkan di dalam hadis ini, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, kebaikan in the world di dunia dan kebaikan in the hereafter di hari akhirat kelak. Maka barang siapa yang Allah menginginkan di dunia dan di hari akhirat kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah menjadikan orang ini cinta menuntut ilmu. So if you see your son like to remember Al-Quran, like to remember hadis, and like to going to majlis ilmu, maka jika kalian mendapati anak kalian senang duduk di majelis ilmu, senang mendengar ceramah-ceramah, senang mendengar Al-Quran dan mencintai membaca Al-Quran dan membaca hadis, ketahuilah bahwa Allah telah menginginkan kebaikan kepada anak ini. Maka jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, dia mencintai ilmu. Dia duduk di majelis ilmu, bukan menjauh dari menuntut ilmu. Maka di dalam hadis ini, hadal hadis fi fadli talabil ilmi syar'i. So this hadith is priceless for the student of the Syariah knowledge. Maka hadis ini menjadi pendalilan tentang keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Maka kita semua yang hadir di masjid ini penuntut ilmu. Maka di sini kita dipuji dengan hadis ini. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kepada seseorang kebaikan di dunia dan di hari akhirat, Allah memberikan kepadanya kecintaan kepada menuntut ilmu. Maka ketahuilah ya ibadallah, al-jahilu an dinih madmumun fi syariah. So people who are ignorant of their religion are reprehensible in the Quran, in hadith. Maka orang-orang yang ignorant, orang-orang yang bodoh, tidak menuntut ilmu atas agamanya, tidak memahami ilmu agamanya, maka dia dicela oleh Allah di Al-Quran dan di hadis banyak sekali. Maka telah dicela oleh Allah di dalam Al-Quran, al-jahil an dini malumun fi hadhihi dunya. So Allah curse people who are ignorant of their religion are despicable in the world. Maka dia dicela. Where is the dalil? The dalil in Al-Quran, Allah said, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. In the Surah Az-Zumar, Allah said, Qul, say Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Hal here ismun istifham, but
the meaning is nafi. The name is istifham inkari, not just questioning. Hal, but the meaning is not, laisat. Maka diartikan kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, jangan diartikan apakah sama, not like this. Tapi laisat bisawa, maka dinafikan karena hal istifham inkari. Maka hal ismun istifham ada dua. Istifham inkari like this, hal yastawi bimakna laisat bisawa, not same. And the other hal, the meaning is what? Mithal, hal anta sha'im? Are you fasting today? The answer is yes or no. But hal here in the Quran, the meaning laisat, the meaning is no. Maka di sini disebutkan, kita artikan kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. We don't say hal, the meaning what? But the meaning no. So we say qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, not equal. Those who know and ignore and those who do not know. So not equal, tidak sama. Itu diartikan ke bahasa Indonesia. Those who know, siapa yang mengetahui ilmu agama ini, dengan mereka orang-orang yang bodoh terhadap agamanya karena lari dari menuntut ilmu. Maka diartikan tidak sama antara orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh kepada agamanya karena tidak mau menuntut ilmu. So this ayah Allah blame, Allah curse who's ignorant from the knowledge of his religion. And the other ayah, Allah said in Al-Quran, Qul hal yastawil khabithu wa tayyib. And the other ayah, Wa ma yastawil a'ma wal basir, wala dhulumatu wala nur. So in this ayah, not same, tidaklah sama. Al-a'ma wal basir, the blind and the seeing is not same. The meaning the blind is blind from the knowledge. Wal basir, who can see, seeing with ilm. Wala dhulumatu wala nur, nor are the depth of the darkness and the light. Maka tidaklah sama orang yang buta kepada ilmu agama dengan orang yang melihat, memahami, mengilmui ilmu agama. Itu tidak sama seperti kegelapan yang pekat dengan cahaya yang terang benderang. Tidaklah sama, not equal. Maka tidak sama. Like Allah say, Kul la yastawil khabithu wa tayyibu. Not equal are things that are bad and things that are good. Maka tidak sama antara yang baik, yang mempunyai ilmu, dengan yang buruk, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. So this al-ayah, Allah curse the ignorant from his religion, like the first is jahil. Hal yastawi ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Allah curse la ya'lamun, they stupid, they fool. Bukan fool, fasolia. Fool, the meaning is gobi, bodoh, tolol, goblok, terus masukkan. Maka orang-orang yang bodoh, goblok, tolol kepada agamanya karena lari dari menuntut ilmu, maka di sini dihina oleh Allah. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, dicerca oleh Allah, they ignore, they stupid. Maka mereka bodoh dan tolol. Kemudian dihina lagi oleh Allah apa? Hal yastawi atau wa ma yastawi al-a'ma wal basir.
Maka tidak sama orang yang buta, blind, and seeing. So Allah here curse who don't have knowledge for his religion like the blind. Seperti orang yang buta. Maka penghinaan Allah di sini bagai orang yang buta dan juga bagai orang yang bodoh dan juga wala zulumatu wan nur. Bahwa mereka orang bodoh, the ignorant from his religion light in the darkness. Maka mereka bagaikan hidup dalam kegelapan. And Allah say, kulla yastawil khabithu wa tayyibu. So not equal are things that are bad. So Allah curse here, someone not have knowledge for his religion is bad. So Allah say, kulla yastawil khabith wa tayyib. Not saying al khabith, the bad, not have ilm, and at tayyib, they have ilm. Subhanallah. And after this, barakallahu fikum, al-jahlu min asbabi takhribil mujtama' fayakhudun al-jahil liyufti fadallu wa adallu. Maka dicela juga di dalam hadis-hadis bahwa orang-orang yang bodoh itu jika diambil menjadi pemberi fatwa atau orang-orang mengambil orang yang bodoh sebagai guru atau orang-orang yang tidak mau belajar mengambil orang-orang yang bodoh sebagai mufti, guru, maka akan menghancurkan kehidupan sosial. Al-jahal min asbabi takhrib al-mujtama'. Ignorance is the reason for the destruction of society. Destruction of the society. Maka kebodohan yang merajalela akan menyebabkan kehancuran pada kehidupan sosial. Maka orang-orang take a fatwa from a fool, misguided and misleading. Maka di saat manusia-manusia yang bodoh jauh dari ilmu mengambil orang-orang ahlul bid'ah, mengambil orang-orang yang tidak mempunyai agama, kemudian dijadikan mufti, fadallu wa adallu. Maka mereka take fatwa from fool, misguided and misleading. Maka dia tersesat dan menyesatkan manusia yang lain. So this the curse from Nabi Muhammad SAW, like in hadith narrated Abdullah bin Amr ibn al-As in Sahih al-Bukhari and Muslim. Nabi Muhammad SAW say, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi syai'an fattakhudun nas ru'usan juhalan fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. So Nabi Muhammad SAW said, from Abdullah ibn Amr ibn al-As reported, I hear the messenger of Allah say, verily, sesungguhnya Allah doesn't take away knowledge by snatching it from the people, but He takes it away by taking away the lives of the religious scholar. Maknanya, ketahuilah bahwa Allah tidak mengambil ilmu dari hati-hati manusia. Diambil ilmu surat Al-Baqarah yang dia hafal misalnya, diambil ilmu dari hadis Sahih Al-Bukhari yang dia hafal di kitab Al-Ilm dari dadanya, tidak. Tetapi
Allah mengambil ilmu di dunia ini dengan dimatikan para ulama. Maka kematian para ulama pada hakikatnya adalah musibah yang besar. Berapa dari ilmu telah hilang di muka bumi ini dengan meninggalnya ulama tersebut. Till none of the scholars stay alive, then the people will take ignorant ones as their leaders, who when asked to deliver religious verdicts will issue them without knowledge, the result being that they will go astray and will lead others astray. Maka di hadis disebutkan, kemudian setelah manusia itu merata kebodohan di mana-mana, sibuk semuanya dengan dunia, tidak mau lagi menuntut ilmu, maka akhirnya mereka mengambil fatwa kepada orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, hanya sekedar menggunakan pakaian baju koko, kopiah atau gamis, maka dikira orang itu ustaz, dikira orang pak kiai, dikira orang gus-gus dan yang lain. Maka dia tidak mempunyai apa-apa, like nothing. Maka akhirnya dimintai fatwa dan akhirnya dia menjawab tanpa ilmu. So being that will go astray and will lead other astray. Fadallu wa adallu. Dia sesat dan mengajak orang lain mengikuti kesesatannya sehingga sesat bersama-sama. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagaimana Allah mencela orang-orang yang bodoh dari ilmu, dijadikan pemberi fatwa, maka akan menyesatkan dirinya dan menyesatkan umat. Dan begitupun dari keburukan orang-orang yang bodoh kepada agama, selain tadi membuat kerusakan di kehidupan sosial, maka orang-orang yang bodoh kemudian memberikan fatwa akan mencelakakan kebanyakan manusia. Sebelum kita masuk kepada dalil gambaran, lihat fatwa dari orang-orang Khawarij. Maka melihat ketidakadilan dari sebagian pemimpin di daerah atau yang lain, maka dia berfatwa, demolah, keluarlah dari pemerintah tersebut. Akhirnya mengumpulkan ribuan massa dan akhirnya terjadilah demonstrasi dan terjadi keributan anarkis di mana-mana karena fatwa dari orang yang bodoh. Maka akhirnya berapa kaum muslimin terjadi perpecahan antara brimob, polisi, penjaga keamanan, anti huru-hara dengan orang-orang yang demo. Ada yang dipukul dan ada yang sampai sekarang nafasnya tersenggal-senggal dikarenakan gas air mata. Dan banyak polisi juga yang dipukul oleh massa, dirawat dan seterusnya. Maka ini semua dikarenakan fatwa yang sesat. Maka fatwa dari orang yang tidak berilmu membahayakan al-mujtama, membahayakan kehidupan sosial. Maka ini adalah contoh kehidupan yang nyata yang ada pada kita sekarang dan dulu di zaman Nabi telah disebutkan di dalam hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Ad-Darqutni min tariq Az-Zubair ibni Khurayb an Atha an Jabir ibni Abdillah. Disebutkan dari Jabir, kharajna fi safar fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama fasa'ala ashabahu faqala hal tajidun li rukhsah fi tayammum faqalu ma tajid laka rukhsatun wa anta taqdiru alal ma
faghtasala famata. Falamma qadimna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu idlam ya'lamu fa innama syifa'ul ai as-su'al. Inama kana yakfihi an yatayammam. Maka lihat di hadis ini. From this hadith, Jabir said, when we set out on journey, one of us hurt by the stone that injured his head. He then had a wet dream or sexual dream. He asked about this and he said, "Can I make tayammum?" So his friend said, "We do not find any concession for you to make tayammum because the water you have and you can make the water. So why tayammum?" So this guy make bed. He took a bed and died. When he came to Nabi Muhammad SAW, Jabir and the brother, the Sahaba, so after this, talking about this guy. So Nabi Muhammad SAW angry and said, they killed him, qataluhu, qatalahumullah. So the point is, di dalam hadis ini disebutkan dari Jabir bahwa kami dulu di saat sedang safar bersama Nabi, sedang safar bersama para sahabat, di antara kami ada yang kejatuhan batu dan robek kepalanya, luka besar di dalam keadaan safar. Kemudian orang yang kebetulan sakit ini mimpi basah, wet dream. Maka mimpi basah asalnya harus mandi. Maka orang ini mempunyai air dan seterusnya. Maka dia bertanya kepada orang-orang yang tidak mengetahui ilmu. Maka bagaimana aku? Ada rukhsah enggak? Semuanya mengatakan ya tidak ada rukhsah. Dari mana ada rukhsah? Kan ada air dan tanganmu bisa berwudu. Akhirnya mandilah. Maka setelah mandi fever, demam tinggi, kemudian mati, die because the wrong fatwa. Maka dikatakan kepada Nabi yang terjadi begini dan begitu. Nabi mengatakan qatalahumullah. They killed him. May Allah kill them. Maka mereka telah membunuh orang ini, semoga Allah membunuhnya. Maka lihat, Nabi Muhammad SAW curse for the ignorant from his religion. Maka di sini poinnya, Nabi menghinakan orang ini, bahkan mendoakan kematian, dan orang ini penyebab kematian kepada saudaranya. Karena apa? Kebodohan dalam ilmu agama. Maka hati-hati, yang tidak mempunyai ilmu, please tahu diri. Jangan memberikan fatwa dan salah fatwa akan berakibat buruk. Hadis ini dari jalan tadi Az-Zubair ibnu Khuraib, dan dia rawi yang dhaif layyinul hadis, namun telah datang jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Auza'i, dari Atha, dari Ibni Abbas. Maka tadi riwayat Az-Zubair ibnu Khuraib yang dhaif telah ada mutabaah dari Al-Auza'i, dan Al-Auza'i imam. Namun periwayatan Al-Auza'i dari Atha dikatakan oleh para ulama tidak mendengar darinya, karena di sanad yang lain ada dari Al-Auza'i, dari Ismail ibnu Muslim, dari Atha, dari Ibni Abbas. Maka sanad ini pun dhaif, munqati', terputus. Al-Auza'i tidak mendengar dari Atha. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi, and Syekh Al-Albani make hasan this hadis. Maka inilah dari
penghinaan bagi mereka orang-orang yang bodoh di dunia. Adapun di hari akhirah, maka in the hereafter, for the fool, for the stupid, bagi mereka orang-orang yang ignorant from his religion, orang-orang yang bodoh dari agamanya, al-jahal min asbabi dukhulin nar. So in the hereafter, stupidity is the cause of going to hell. Stupidity, stupid. The man stupid from the ignorant from the religion knowledge causes came to the hellfire. So the dalil for this, like Ibnul Qayyim rahimahullah in his book Madarijis Salikin, when he reading ayah, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun," say not same people who know and people who do not know. This is like Allah said to the people in the paradise and people in the hellfire. Maka Imam Ibnul Qayyim beristilah dengan ayat ini, tidaklah sama orang-orang yang bodoh dengan orang-orang yang berilmu, itu perbedaannya sangat jauh. Bagaikan penghuni surga dan penghuni neraka. Why? Because Allah make the ignorant to the hellfire, and Allah give for the alim who know about knowledge to the paradise. So after this, Ibnul Qayyim said, Allah said, "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun." Not equal are the dwellers of the fire and the dwellers of the paradise. It is the dwellers of the paradise that will be successful. Maka tidak sama penghuni surga dengan penghuni api neraka. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. So this ayah, Allah make different between the ignorant and the know for the Islamic knowledge, like the dweller in the hellfire and the dweller of the paradise. And the other ayah, Allah said, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." But it is only those amongst his worshippers that fear Allah who have knowledge. So the scholar of the Islamic al-alim, ulama, al-shaykh, al-ustad, they know about this knowledge. He or they fear Allah. Like ayat, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya tidak ada yang paling takut kepada Allah kecuali mereka para ulama. Maka para ulama, mereka orang-orang yang lebih takut kepada Allah di dalam ayat ini. So what is the point? They know with his knowledge, al-ilm, and they afraid to Allah. So the point is in surat Al-Bayyinah. Maka poin penilaiannya di surat Al-Bayyinah, mereka orang-orang yang takut kepada Allah masuk kepada surga. Seperti kita telah lewati qiraah asyarah, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Qiraah man? Qiraah siapa? Wars an-Nafi'. Nah, maula tahtihalan har, ada anak. Kembali kepada muhadarah. Maka di dalam ayat ini disebutkan the fear to Allah causes and reason
someone coming to the paradise. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Their reward with Allah will be garden of perpetual residence beneath which rivers flow. And they forever. Allah being pleased with them and they with him. Why? That is for whoever has feared his Lord. Dzalika liman khasya rabbah. Maka surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal padanya, itu balasan bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah. So who is fear to Allah? The ulama. They have ilm. So someone have knowledge. Make fear to Allah. The knowledge make fear to Allah. Maka barang siapa seorang yang menuntut ilmu, dengan ilmunya dia akan takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah maka dimasukkan kepada surga. Dan dalil yang lebih jelas di dalam hadis bagi para penuntut ilmu itu akan mudah masuk surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Narrated by Abi Hurairah in Sahih Muslim that the messenger of Allah said, whoever takes a path upon which to obtain knowledge, Allah makes the path to paradise easy for him. Barang siapa yang selalu menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu, maka Allah mudahkan dia untuk masuk surga. Maka yang terakhir, al-jahil yadkhulun nar bijahlihi. The stupid people go to the hell because of their stupidity. Maka orang-orang yang bodoh kepada agamanya dilemparkan oleh Allah kepada api neraka karena kebodohannya. So please, kalau kita buta huruf alphabetical English or Indonesia, if we not know to reading book English or Indonesia, maybe easy. Tetapi buta huruf tentang agamanya, tidak tahu ini wajib, ini haram, tidak tahu ini halal, ini syirik, ini kekufuran, ini kesyirikan, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini bahaya laten, bahaya yang sangat besar, very dangerous. Because al-jahil yadkhulun nar bijahlihi. Karena orang yang bodoh kepada agamanya dimasukkan kepada api neraka karena kebodohannya. Seperti Allah berfirman in surati Al-A'raf, laqad darabna wa laqad darabna katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah said in surah Al-A'raf, and we have certainly created for hell many of the jinn and mankind. Maka telah banyak dilemparkan kepada api neraka dari jenis jin dan manusia. Apa sebabnya dilemparkan dari jenis jin dan manusia ke api neraka yang banyak? Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. So they have heart with which they do not understand, and they have eyes with which they do not see, and they have ear but with which they do not hear. Maka mereka mempunyai hati tetapi tidak mau memahami ini yang salah, ini yang benar, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Dan mereka mempunyai pendengaran but don't want to hearing ustaz, don't want to hearing majelis ilmu. And they have eyes to seeing Al-Quran and Hadith, but they love seeing TikTok. Tapi lebih mencintai melihat TikTok daripada melihat Al-Quran dan Sunnah. Maka akhirnya ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. So they in the hellfire
Those are like livestock, rather they are more astray. It is they who are the headless. Maka mereka lebih sesat dari binatang ternaknya, dan mereka adalah orang-orang yang lalai di dunia ini. Dan yang terakhir, yang menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang bodoh itu dimasukkan kepada api neraka karena kebodohannya, the second dalil in suratil Mulk. Allah said, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir faqadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. So this ayah, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. It almost burst up with fury. Every time a group is cast therein in the hellfire, its keeper will ask. So the malaika will ask to the people thrown in the hellfire. What they say, did no warner came to you? Maka di saat dicemplungkan kepada api neraka berbondong-bondong manusia dan jin, mereka para malaikat itu tidak apatis hanya melempar begitu saja, tidak. Mereka bertanya kepada orang-orang yang dilempar ini. Maka apa pertanyaannya di Al-Quran? Alam ya'tikum nadhir. Tidaklah ada di antara kalian penyeru? Kalau zaman Nabi telah lewat, Nabi Muhammad telah meninggal, Nabi Muhammad mempunyai penerus, para da'i seperti kita, para ustadz, para masyayikh. Alam ya'tikum nadhir. Tidak ada para masyayikh, tidak ada ustadz-ustadz yang mengajar di masjid-masjid kalian. Ada, namun kami mendustakannya. Ada ustadz dekat rumah, namun kami tidak mau untuk belajar dengannya. Kami sibuk, kami menjauhinya misalnya. Maka apa jawabannya di sini? Faqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Setelah mereka dilemparkan kepada api neraka karena tidak mau menuntut ilmu, di saat ditanya, ada ustaz di antara kalian? Ada, tapi kami tidak mau menuntut ilmu. Setelah dimasukkan kepada api neraka dan menjadi penghuni tetap, penduduk neraka sa'ir, barulah they have big regret. Mereka mempunyai penyesalan yang paling dalam, dan penyesalan itu tidak datang di awal kecuali di akhir. Apa penyesalannya? Allah bentangkan di Al-Quran. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Oh ya Allah, seandainya dulu kami mendatangi ustaz itu di masjidnya, padahal dekat, kami menjauhinya. Jika seandainya dulu kami datang kepada majelis-majelis para ahli sunnah, maka kami tidak akan pernah tinggal di api neraka yang menggelegak ini. Jika dulu kami duduk dan mendengar dan mengakali, dan Allah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami selamat dari api neraka. Maka inilah yang bisa kita berikan. Dan tadi ceramah saya hanya pelengkap dari para santri, yang mana tadi di ceramah yang pertama Hudzaifah, dan ceramah yang kedua saudara kita Yusya dari Riau. Dan insya Allah di Sabtu yang akan datang siapa? You and you. Insya Allah orang Batak, Ucok dan Abdurrahman di waktu yang akan datang. Maka kita cukupkan al-mu'adzin bi-adzin.